Nah berikutnya, ini mengenai perempuan menyandang status janda, ditinggalkan suami begitu saja ataupun tidak menikah, tidak membuat para perempuan ini tidak berdaya. Melalui pemberdayaan perempuan, kepala keluarga mereka mampu bangkit, memajukan diri sendiri, bahkan masyarakat di daerahnya. Desa Nelemadike. Seperti kebanyakan desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, adat masih memegang peranan yang besar dalam masyarakat desa. Seperti kebanyakan masyarakat patriarki lainnya, kaum pria di desa ini memiliki kedudukan dan status yang lebih tinggi dari kaum perempuan. Terbukti dalam hal-hal penyelesaian soal adat itu selalu mengutamakan laki-laki. Laki-lakilah yang dinomor satukan. Dalam hal-hal pertemuan adat itu juga yang duduk di meja untuk pengambilan keputusan hanya laki-laki. Tidak ada satu orang perempuan pun duduk di meja untuk bersama-sama mengambil keputusan. Perempuan hanya melayani di dapur. Itu saja. Meski begitu, Teresia Tutupati yang biasa dipanggil Inatres bisa membuktikan dirinya mampu bersaing dengan kaum yang lebih superior dari dirinya. Keluar dari pakem kebiasaan adat dan budaya desanya, di usianya yang menginjak 49 tahun, dia berhasil mendapat kedudukan layaknya kaum pria. Perangkat desa masih bisa, tapi untuk menjadi kepala desa mungkin baru pertama. Makanya semenjak awal-awal kami mengurus dokumen itu, orang-orang sudah menyampaikan kepada saya, Ina Tres, kalau memang jadi berarti Ina membuat gebrakan baru. Sepanjang ini Kecamatan Ile Boleng belum ada kepala desa perempuan. Berarti Ina membuka lembaran baru. Kepala desa perempuan memang sesuatu yang baru bagi masyarakat desa Nelemadike. Masyarakat maupun jajaran di bawahnya menyambut positif setiap gebrakannya. Ya, laki-laki itu memang sesuai dengan adat. Adat itu kita lebih perlu laki-laki. Tetapi sesuai dengan zaman sekarang ini, ya perempuan laki-laki sama saja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi begitu ya. Kadang-kadang tidak ada keterbukaan. Tapi setelah ibu dari seorang perempuan yang masuk, kelihatannya sesian uang apapun ibu bisa terbuka dan pembangunan pun jalan lancar. Kepemimpinan Inatres muncul setelah melalui begitu banyak tempaan. Sebelumnya sebagai ibu dengan 2 anak, Inatres sering mendapat pandangan miring, terutama karena dia memilih menjadi kepala keluarga bagi keluarganya dan hidup tanpa pendamping. Dari Aceh hingga Maluku, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga seperti Inatres mencapai 7 juta orang. Jumlah ini mewakili lebih dari 14% total rumah tangga di Indonesia. Jumlah ini mendorong Nani Zumilnarni mendirikan organisasi yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam segi ekonomi, pendidikan, hingga advokasi. Jadi kami selalu melakukan pendekatan yang paralel ya. Jadi pertama kami mengikuti semua prosedur yang ditentukan oleh pemerintah untuk masuk ke satu wilayah. Kita mengurus perizinan mulai dari pusat sampai ke tingkat desa. Lalu kita juga bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk memperkenalkan kami ini siapa, tujuannya apa. Sambil kemudian mendekatin ibu-ibunya secara personal. Itu betul-betul dari rumah ke rumah kita dekati. Seiring dengan waktu, 13 tahun sudah PK berdiri. Anggotanya pun kini telah mencapai 27.000 perempuan. Di dalam PK, perempuan tidak hanya memajukan dirinya sendiri, tapi juga masyarakatnya.
kita memulai dengan pintu masuk pertama karena kesejahteraan dulu. Awalnya kalau mereka sudah sejahtera pasti di publik pasti bisa, karena kalau mereka sudah bergerak di publik sementara anaknya belum makan kan tidak bisa. Jadi memang kita mulai dengan simpan pinjam, dan di Adonara sangat menonjolnya itu di simpan pinjam. Program PK lainnya adalah program klinik hukum. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan setempat, PK mengajak masyarakat untuk mampu mengurus legalitas diri dan keluarganya. Bagus juga, karena tidak jauh, kami tidak jalan keluar ongkos kiri kanan. Kami bangga juga dekat begini. Keberadaan PK dengan anggotanya membuktikan perempuan dengan segala keterbatasannya masih dapat berprestasi di masyarakat. Tera Patriana Lutfi Evan melaporkan untuk NET.